Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, eee, balik lagi di pembelajaran daring bersama Bu Sulimer Atussalihah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin, ya, masih di aplikasi turunan. Sekarang kita mau bahas yang garis singgung dan garis normal. Nah, ini. Oke, garis singgung dan garis normal. Kita bagi dua, jadi ada persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Untuk sekarang kita mau bahas yang persamaan garis singgung dulu, PGS. Nah, persamaan garis singgung, namanya garis gitu ya, persamaan garis, itu berarti kalian, harus tahu rumus-rumus dari persamaan garis dulu, ya. Jadi materi persamaan garis ini sebenarnya sudah kalian terima waktu SMP. Kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas, eee, 8 apa 9 gitu ya. Nah, kira-kira itu. Nah, ini dia, ada salah satu persamaan garis. Jadi persamaan garis di sini ada bisa jadi Y min Y1, ini rumusnya, rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M ini apa? M ini adalah gradien. Apa sih gradien? Gradien itu adalah kemiringan suatu garis, ya. Gradien itu kemiringan suatu garis. Jadi namanya garis itu pasti ada gradiennya, gitu ya. Nah, di sini juga ada X1 sama Y1. Nah, X1 sama Y1 ini adalah titik yang dilalui. Ya. Nah, ini berarti rumus ini harus butuh, kalau mau pakai rumus ini kita harus punya gradien dan satu titik yang dilalui gitu. Nah, sebenarnya ini juga sama nih. Ada Y, kalau yang ini bentuknya begini, kalau yang ini bentuknya Y sama dengan MX plus C, ya. M-nya ini sebagai gradien juga sama. Nah, kalau dilihat di sini, kalau bentuknya Y sama dengan, itu berarti gradiennya udah langsung ketemu yang ini, di tengah sini. Ya. Kalau misalnya bentuknya Y sama dengan, berarti gradiennya adalah koefisiensi X yang nempel di X, gitu. Ya. Nah, berarti cuman ada syaratnya, koefisiensi Y yang ini harus 1, baru M yang di sini koefisiensi X yang jadi gradiennya. Nah, gitu. Yang ini juga sama. Untuk kalau mau pakai persamaan garis yang ini, berarti kalian butuh satu gradien dan titik yang dilalui, sama ya. Jadi dua rumus ini dipakai kalau yang diketahui satu gradien dan satu titik. Nah, ada lagi sebenarnya rumus yang lain, rumus persamaan garis yang lain, ya, rumus persamaan garis yang lain kalau diketahui dua titik, Nah, rumusnya, ya, kalau diketahui di titik, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini. Semoga udah mulai ke-recall ya. Udah mulai nginget nih, oh iya pernah nih Bu belajar ini waktu SMP. Ya, nah dari tadi tuh kita ngebahas tentang gradien, kemiringan garis. Sebenarnya gradien sendiri itu rumusnya gimana sih Bu? Nah ini, gradien itu ini rumusnya. Nih, M, gradien itu dilambangkan dengan M, rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini rumus gradien yang ini dipakai kalau diketahui dua titik. Ya, cuman ada juga kita biasanya disuruh mencari gradien, tapi yang diketahuinya persamaan garisnya. Misal ada persamaan, ini persamaan garisnya begini. Bentuk persamaan garisnya kayak tadi, Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau bentuknya begini, contoh misalnya, Y sama dengan 5X plus C. Nah, berarti kalau begini, M-nya itu yang nempel di si X, gitu. Ya, berarti kalau yang ini, M-nya itu adalah 5, gitu. Kalau persamaan garisnya begini, berarti M-nya, gradiennya itu yang ini, yang nempel di si X. Ini gradien. Nah, gradien, gitu. Tapi kalau misalnya bentuk persamaan garisnya AX plus BY plus C
sama dengan 0, tuh, tandanya ada sama dengan 0-nya nih. Tuh, kalau bentuk persamaan garisnya begini, berarti rumus gradiennya itu adalah min A per B. Ya, min A per B. Jadi, min A itu siapa? A itu koefisien dari si X. Per B. B itu siapa? Koefisien dari si Y. Bu, saya mah lupa tahu Bu rumus yang ini nih kadang. Ya udah, nggak apa-apa. Kalian bisa ngebuat persamaan yang begini dibuat jadi persamaan kayak begini gitu. Tadinya yang persamaannya begini dibuat jadi begitu. Nah, biar ketahuan koefisiensi X adalah gradiennya. Boleh banget sama. Gitu ya. Kasih contoh Bu, misal ada X min 3Y sama plus 7 sama dengan 0. Nah, kalau gini berarti kita mau nyari gradiennya tadi min A per B. Min A-nya berapa? Koefisiensi X, A-nya 1. Per B, B-nya siapa? Koefisien dari si Y, min 3. Karena sama-sama negatif atas bawah, negatifnya berarti hilang. Berubah jadi positif. Positif 1/3 berarti gradiennya. Nah, kalau yang ini mencari gradien diketahui 2 titik. Kalau yang ini mencari gradien kalau diketahui persamaan garisnya. Ada lagi mencari gradien kalau diketahui si kurva. Ya, persamaan gradien kalau diketahui kurva. Ya, persamaan gradien PGS ya, persamaan gradien garis singgungnya, garis singgung kalau diketahui kurva. Nah, ini kenapa PGS ini masuk ke subbab aplikasi turunan karena dari sini nih persamaan gradiennya untuk persamaan garis singgung kalau diketahui kurva gitu ya. Nah, itu cari gradiennya itu rumusnya M sama dengan Y aksen. Atau M sama dengan F aksen X. Artinya turunan pertama dari si kurvanya gitu. Cari gradiennya. Nah, ini ya. Nah, terus ada juga ketentuan. Kalau misalnya ada 2 garis. Ya, misalnya ada G1 sama G2. Garis 1 dan garis 2. Nah, kalau misalnya garis 1 punya gradiennya namanya M1. Garis 2 punya gradien M2. Dan jika garis 1 dan garis 2 sejajar, maka ketentuannya, nih, kalau sejajar, ini lambang sejajar. Kalau sejajar, maka ketentuannya M1 sama dengan M2. Ya, ini kita nggak tahu nih, Ibu tulis. Sejajar. Gitu. Ya. Kalau yang ini, jika M1 tegak lurus. Nah, kalau tandanya begini, itu berarti namanya tegak lurus. Kalau ada 2 garis yang tegak lurus, maka gradiennya ketentuannya ini. Ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nih. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, inilah pokoknya. Gitu. Ya. Kasih contoh Bu biar gak bingung. Oke, contoh. Nomor 1. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Di titik yang berabsis 1 adalah bagaimana? Nah, jawab dulu ya. Jawab. Nomor 1. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Ini kurvanya berarti diketahui ini adalah persamaan kurva. Ya. Di titik berabsis. Nah, absis itu apa sih? Di titik berabsis 1 katanya. Absis itu apa sih? Absis itu, nih kalau misalnya namanya titik kan itu harus, ingat namanya titik itu harus dalam bentuk X, Y. Benar ya? Titik itu harus dalam bentuk X, Y. Nah, absis itu adalah si X-nya. X-nya ini namanya absis, Y-nya ini namanya ordinat. Ya. X-nya absis, Y-nya ordinat. Nah, berarti nomor 1 ini diketahui absisnya 1 katanya. Oh, berarti diketahui X-nya adalah 1. X1-nya adalah 1, boleh. Gitu. Titik yang ininya nih itu 1. Dan ingat, untuk membuat persamaan garis kita minimal harus punya ya 1 gradien dan 1 titik. Ya kan? Harus punya gradien dan 1 titik. Berarti, nah, titiknya baru ada X doang.
Belum lengkap dong, sedangkan titik tuh harus X, Y. Nah, berarti kita cari dulu Y-nya, biar dapat X, Y. Nah, berarti gimana cari Y-nya? Substitusi si X sama dengan 1 ke kurva. Substitusinya ke si kurva. Ke Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Substitusi ke sini. Berarti namanya disubstitusi, semua X yang ada di si Y diganti pakai ini, 1. Berarti jadinya Y sama dengan X kuadrat. Oh, 1 kuadrat. Min 3 kali X. X-nya ganti pakai 1. Plus 2. 1 kuadrat. 1 min 3 dikali 1 min 3 tambah 2. 1 dikurangi 3 min 2. Min 2 tambah 2, oh 0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Dapatlah titiknya. X, Y itu adalah 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Dapat titiknya. Udah dapat titik. Kita butuh apa lagi kalau mau bikin persamaan garis? Gradien, benar. Nah, berarti buat nyari gradien kita butuh apa? Ini, ada si kurva nih. Kita cari gradien dari si kurva. Berarti gradien persamaan garis singgung pada si kurva ya. Rumusnya, karena yang diketahui kurva, berarti kalau mencari gradien yang diketahui si kurva, berarti pakai rumus Y aksen. Nanti dulu deh Ibu jelasin. Atau F aksen X gitu. Berarti yang ini nih, si kurva yang ini, X kuadrat min 3X plus 2, karena Y aksen atau turunan pertama, berarti kita turunin yang ini. Yo, X kuadrat turunin. Berarti X kuadrat, oh pangkatnya pangkat 2. Berarti pangkatnya turun, 2, X, pangkatnya berkurang 1. Tadinya 2 jadi 1. Turunan min 3X. Karena X cuma X variabelnya, jadi turunannya tinggal angka di depannya, min 3. Turunan 2, 0. Nah begini berarti turunannya. Gitu. M-nya berarti 2X min 3. Sedangkan kita butuh gradien itu berupa angka. Bukan yang ada X-X-nya begini, Bu. Terus gimana dong, Bu? Gampang. Kita kan udah punya X-nya berapa? 1. Berarti tinggal substitusi X sama dengan 1. Ganti berarti X yang di sini pakai 1. 2 dikali 1 min 3. 2 kali 1, 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 min 1. Titiknya dapat. Gradiennya dapat. Udah, tinggal masukin ke rumus persamaan garisnya. Rumusnya mau pakai yang mana? Nah, kita punya 2 ya rumusnya. Karena diketahui gradien dan titik, berarti boleh pakai yang ini atau pakai yang itu. Bebas mau pakai yang mana, karena hasilnya nanti bakal sama. Misal kita pakai yang ini dulu, Bu. Oke, sip. Berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y di sini tetap tulis ulang. Y min. Y1-nya siapa? Nah, Y1-nya itu si titik ini. Ini adalah Y1, ini adalah X1. Berarti Y min. Y1-nya 0 sama dengan M. M-nya ini, Bu, min 1. X-nya tetap. Ya, karena yang kita ganti X sama X1 sama Y1 titiknya. Min X1-nya adalah 1. Udah tinggal kita sederhanakan. Y min 0. Ya, dikurangi 0 berarti tetap Y. Nah, min 1 ini dikalikin ke dalam nih. Kali pelangi. Min 1 dikali X. Min X. Min 1 dikali min 1. Min kali min plus 1. Dapat persamaan garisnya. Begini saja sebenarnya udah benar. Tapi biasanya kalau di buku paket atau misalnya di soal-soal, biasanya yang negatif itu pengennya di belakang, positif di depan. Berarti dirubah jadi begini pun nggak apa-apa. Positifnya kan 1 nih, pindah ke depan. 1 min X, ganti posisi doang. Gitu. Ini juga benar. Atau saya mah mau bentuknya garisnya kayak gini, Bu. Yang sama dengan 0. Boleh. Karena dari sini X-nya negatif, berarti X yang pindah ruas ke sana. Biar semuanya jadi positif. Berarti gimana jadinya? Min X pindah ruas jadi positif X. Y-nya tetap positif. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Sama dengan 0. Jadi semua pindah ruas ke sana. Gitu ya. Ini pindah ruas semua ke sini. Ini juga benar. Mau yang ini, itu, apa, ono, semuanya juga benar. Tergantung nanti pilihan di opsi PG-nya itu gimana. Kalau soalnya PG. Kalau esai, kalian ketemu 3 ini, salah satu dari 3 ini sudah Ibu benarkan. Oke ya. Nomor 1, Ibu harap mengerti. Lanjut. Berarti yang kedua.
ya. Yang kedua, katanya apa tuh? Persamaan garisnya, kurvanya Ibu ini dulu ya, Ibu salin dulu. Kurvanya Y atau fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2, ya kan? Nah, ini Y-nya. Tegak lurus katanya. Tegak lurus dengan garis tegak lurus lambangnya begini dengan garis x plus 2y min 6 sama dengan 0. Oke, berarti begini ya. X plus 6, Bu. Sorry. X plus 2y plus 6 sama dengan 0. Ini kurvanya. Ini garis yang tegak lurus. Oke. Jadi kalau misalnya mau diilustrasikan, ilustrasinya itu begini. Ada si kurva. Tuh, karena X kuadratnya positif, berarti kurvanya terbuka ke atas. Ada si kurva. Dia punya persamaan garis singgung. Seret. Namanya menyinggung itu berarti tepat memotong di satu titik. Nah, ini dia. Ini titik singgungnya. Ya, ini titik singgungnya misalnya titik A. Titik singgungnya titik A. Yang ini garis ini adalah PGS atau persamaan garis singgung. Ya, gradien dari PGS ini adalah M1 misal. Karena ada satu garis yang tegak lurus dengan si PGS ini, misal ada garis di sini kita buat tegak lurus. Nah, begini garis ini. Ini garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus persamaannya X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Nah, kira-kira ilustrasinya begini. Ada si kurva. Kurva ini persamaannya X kuadrat min 2X plus 2. Kurvanya menyinggung suatu garis. Garisnya ini si PGS. Karena persamaan garis singgung. Garis yang menyinggung kurva. PGS ini punya M1. Ya, gradien pertama. Ya, ada juga garis yang tegak lurus dengan si PGS. Nah, kalau garis yang tegak lurus dengan PGS ini berarti dia punya M2. Ya. Jadi gradien yang kedua. Karena gradiennya pasti beda nih. Gradien yang pertama garis PGS ini ya, gradien si PGS dengan gradien garis yang tegak lurus dengan PGS tadi pasti akan berbeda nilainya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Gimana cara menjawabnya? Nah, pertama kita cek dulu, cari dulu M-nya. Karena kita punya persamaan garis ini, X plus 2Y plus 6 sama dengan 0, kita punya garis ini, ya kan? Nah, garis ini, dia punya gradien M2. Kita cari dulu M2-nya. Karena persamaannya X plus 2Y plus 6 sama dengan 0, kalau tadi Ibu bilang persamaannya bentuknya sama dengan 0, berarti rumusnya min A per B. Ya kan? Nah, nih. Tuh, rumusnya min A per B kalau AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau bentuknya sama dengan 0, nanti gradiennya min A per B. Nah, udah berarti tinggal dimasukin. Min A-nya siapa? A-nya itu adalah koefisien si X. Berapa? 1. Karena kalau di sini nggak ada angkanya, berarti dia otomatis 1 per B. B-nya siapa? Koefisien si Y. 2. Oh, berarti M2-nya itu adalah min setengah. Dapat M2-nya min setengah. Karena garis yang ini tegak lurus dengan PGS, kita mau cari juga nih M1-nya. M2 udah dapat, ya kan, gradien dari si garis, kita cari M1. Gimana cara nyari si M1? Ya. Nyari M1 ini ada dua cara, ya, dua-duanya bakal kita cari, ya. Cari PGS, cari gradien dari si PGS atau cari M1. Karena garis ini tegak lurus dengan PGS, ada ketentuannya. Mana? Kalau garisnya tegak lurus, ada dua garis yang tegak lurus, maka gradiennya, ketentuannya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, berarti ini juga sama. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Nih, tegak lurus. Ya kan? M1-nya siapa? Punya si PGS. Belum kita dapetin. Mau kita cari. Kita tulis ulang. M2-nya yang mana? Ini. Min setengah. Sama dengan min 1. Ya udah, buat nyari M1 berarti min setengah pindah ruas. Nah, kalau dia perkalian, ya, yang mau pindah ruasnya berupa pecahan, tandanya tetap, tandanya nggak berubah. Cuman kalau pecahan berarti pecahannya dibalik. Jadi min 1 dikali, ya, minnya tetap, pecahannya dibalik. Tadinya 1 per 2 dibalik jadi 2 per 1. Gitu. Berarti jadinya gimana nih?
Min dikali min, plus, positif. 1 kali 2, ya 2. Oh, berarti M1-nya dapat 2. Nah, M1-nya dapat 2. Ini cara yang pertama, hubungan dengan garis, hubungan antar garis. Ya. Nah, ada lagi cara yang kedua, mencari gradien si PGS lewat si kurva. Ya kan? Mencari gradien si garis lewat kurva, mencari gradien PGS lewat kurva. M1 itu bisa jadi Y aksen, bisa dicari dari Y aksen. Ya udah, berarti kurvanya kan ini, Y-nya kan ini, sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Nah, kita cari berarti turunannya, turunan pertamanya. Gimana? Y aksen, berarti turunin satu-satu. X kuadrat, turunannya berapa tadi? 2X. Min 2X, turunannya min 2. Nah, ini berarti M-nya. M1-nya adalah 2X min 2. Kan kita udah dapat, Bu, M1-nya 2. Nah, karena ada 2 nih, ini M1, ini juga M1, maka kita buat sama. M1 sama dengan M1. Karena kan nilainya pasti sama, karena namanya juga sama-sama M1 nih, Bu. Ya kan? M1 yang pertama 2, M1 yang kedua 2X min 2. Tujuannya apa sih, Bu, diginiin? Nah, biar kita ketemu X yang ini nih. Karena kita kan kalau mau buat persamaan garis singgung butuh apa? Butuh gradien dan titik. Gradiennya udah ada, kita mau nyari titik. Titik itu X, Y. Nah, ini kita mau nyari X-nya dulu nih, gitu maksudnya. Oke, kita mau nyari X, berarti si 2 yang ini pindah ruas dulu. Tadinya dia negatif, pindah ruas berarti berubah jadi positif. 2 pindah ruas jadi ke sini, positif. 2 plus 2, 4 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 4 per 2. 4 dari sini, 2-nya yang ini pindah ruas ke bawah. Berarti X-nya 4 bagi 2 adalah 2. Dapat X-nya 2. X-nya doang baru dapat. Cari dulu Y-nya. Nyari Y berarti gimana? Substitusi si X ke kurva. Selalu ke kurva. Ya, kalau mau nyari titik, substitusinya selalu ke si kurva. Berarti substitusi X ke Y. Y-nya berapa? Sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Masukin. Berarti X yang ada di si kurva diganti pakai 2. Berarti Y sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 2. 2 kuadrat 4 min 2 kali 2 min 4 plus 2. 4 min 4 habis 0. Ditambah 2 berarti sama dengan 2. Oh, dapat. X-nya 2, Y-nya 2. Berarti titiknya, titik singgung ya, titiknya itu X, Y, X, Y, itu berarti berapa? Jelek banget X-nya. Ya, berarti X, Y, itu berarti 2,2. Ya kan? X-nya 2, Y-nya juga 2. Ini titiknya. Udah selesai belum? Belum. Yang disuruh dicari apa? Tentukan titik singgung. Oh, titik singgungnya kita udah dapat. Dan PGS-nya. Nah, ini titik singgungnya. Mana tadi? Nah, ini titik singgungnya 2,2. Tinggal kita cari PGS-nya. M-nya 2, titik singgungnya 2,2. Berarti sekarang kita gantian. Oh, belum ke garis normal ya. Di mana nih kira-kira? Ini aja nggak apa-apa. Ini bukan garis normal. Ya, masih lanjutan dari yang tadi. Nah, berarti kita mau carinya, coba pakai rumus yang kedua, Bu. Persamaan garis yang kedua. Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau pakai rumus ini gimana ngerjainnya? Oke, tadi kita tahu M-nya berapa? 2, ya kan? M-nya 2, M1 ya. Karena M1 itu punya si garis, kan PGS, ya, punya si PGS dan PGS yang mau kita cari. M1-nya 2, titik singgungnya 2,2. Ya, titiknya itu 2,2. Masukin berarti ke sini. Ya. Y-nya berapa? Ini Y-nya 2 sama dengan M-nya berapa? 2. X-nya berapa? 2 plus C. Berarti sekarang berapa? Kerjain dulu. 2 sama dengan 2 kali 2, 4 plus C. Berarti si 4 pindah ruas. 2 min 4 sama dengan C. Jadi cari C-nya dulu kalau pakai ini. Berarti C sama dengan 2 dikurangi 4 min 2. Ini gimana sih?
ya. Nah, hai. Bentar ya, mohon maaf. Tiba-tiba not responding. Oke, nih. Ya, kita lanjut. Berarti tadi sampai ini 2 min 4. 2 dikurangi 4 berarti min 2. C-nya dapat min 2. Ya, udah dapat C-nya min 2, terus gimana? Balikin lagi ke persamaan garisnya ini. Y sama dengan M, M-nya 2, X, C-nya min 2. Oh, berarti dapat persamaan garisnya ini. Ini PGS-nya, persamaan garis singgungnya, ini titik singgungnya 2,2. Beres. Bisa ya? Semoga mudah dipahami apa yang Ibu jelaskan. Tapi kalau semisal nggak ngerti, kalian boleh chat Ibu by Japri atau mungkin di grup ya. Oke, selanjutnya ini dia soal latihannya. Ya, silahkan dikerjakan. Insya Allah sama persis. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh tanya ya. Nggak ngerti sama soalnya atau nggak ngerti tadi dari penjelasan Ibu, boleh nanya di grup ya atau Japri Ibu. Ya, tapi harus sabar ya. Kalau semisal nggak Ibu jawab sekarang-sekarang karena Ibunya takutnya lagi nggak buka handphone atau ada perlu yang lain. Oke, berarti kita cukupkan materi hari ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, kalian dimudahkan menyerap pembelajaran dari guru-guru kalian. Semoga kelak kalian juga menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.